Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Damar Herunisa dengan NPM 2206090721, jurusan fisioterapi angkatan 2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis dari pola makan. Yang pertama dari pola makan ketogenik. Pola makan ketogenik merupakan pola makan yang rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Pola makan ini mengalihkan sumber energi yang tadinya berasal dari karbohidrat menjadi sumber energi yang berasal dari lemak. Pilihan untuk menjadikan lemak sebagai sumber energi didasarkan pada fakta di mana tubuh mampu menampung jumlah lemak lebih banyak daripada karbohidrat. Saat tubuh kita tidak mengubah seluruh asupan makanan menjadi energi, maka sisa-sisa asupan makanan tadi akan berubah menjadi timbunan lemak yang digunakan sebagai cadangan energi. Artinya, ketika kita menekan konsumsi karbohidrat, maka tubuh akan dipaksa untuk menggunakan cadangan energi tersebut yang belum dibakar sepenuhnya. Hal ini akan membuat tubuh mengalami perubahan pada bentuk karena timbunan lemak yang tadi itu berhasil dibakar di dalam tubuh. Dampak positif yang dihasilkan dari pola makan ketogenik adalah diantaranya energi yang terasa bertambah ketika tubuh mulai beradaptasi, penurunan berat badan, memiliki tingkat fokus dan daya ingat yang lebih baik, terjadi penurunan tekanan darah, dan mengurangi kadar lemak yang tidak baik pada tubuh. Sedangkan, dampak negatif yang dihasilkan adalah meningkatnya frekuensi buang air kecil, lebih mudah merasa lelah karena kurang cairan dalam tubuh, merasa pusing, sering sembelit, dan sering mengalami kram otot karena kurang mineral. Yang kedua adalah pola makan food combining. Pola makan food combining adalah sebuah konsep yang mengatur apa yang kita makan, kapan kita makan, dan bagaimana kita makannya. Setiap kelompok makanan yang akan dicerna memiliki enzim yang berbeda-beda. Beberapa kelompok makanan juga mengandung asam dan beberapa lainnya juga mengandung basa. Ketika makanan yang tidak satu kelompok dikonsumsi secara bersamaan, misalnya ketika makanan asam dibarengi dengan makanan basa, maka mereka akan saling menetralisir yang mana akhirnya akan membuat pencernaan terhambat. Selain itu, food combining juga mempertimbangkan efektivitas penyerapan zat gizi dan fitonutrien dalam makanan. Oleh karena itu, asupan makanan diatur mengikuti siklus alamiah pada tubuh. Adapun siklus alamiah tubuh melakukan 3 aktivitas terkait pengelolaan sistem saluran pencernaan. Yang pertama dari mencerna makanan yang terjadi pada pukul 12 siang hingga jam 8 malam. Inilah saat yang tepat untuk kita mengonsumsi makanan berat yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan sayuran. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak boleh mengonsumsi karbohidrat dan protein secara bersamaan. Selanjutnya ada aktivitas menyerap sari makanan yang terjadi pada pukul 8 malam hingga jam 4 pagi. Jadi ketika di tengah malam kita makan berat atau makan yang komplit, itu akan membuat proses penyerapan sari makanan ini terganggu karena tubuh juga harus mencerna makanan tadi. Selanjutnya aktivitas ketiga yaitu membuang sisa proses pencernaan yang terjadi pada pukul 4 pagi hingga jam 12 siang. Pada waktu ini disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan berat terlebih dahulu. Baiknya mengkonsumsi seperti buah-buahan dan jus buah. Dampak positif dari pola makan food combining adalah menyehatkan sistem pencernaan, menurunkan berat badan, dan tidak perlu memerhatikan kalori atau porsi makan. Adapun dampak negatif yang dihasilkan dari pola makan food combining ini adalah dia tidak aman bagi semua orang. Contohnya bagi penderita diabetes. Jadi bagi penderita diabetes itu dia selain mengonsumsi karbohidrat, dia juga harus dibarengi dengan protein dan lemak gitu untuk menekan gula darahnya agar tidak naik. Jadi secara langsung atau tidak langsung bagi penderita diabetes ini tidak cocok dengan prinsip yang dimiliki oleh food combining. Selanjutnya adalah kekurangan dari pola makan food combining. Jadi pola makan food combining itu membingungkan untuk diikuti atau tidak praktis. Jadi bagi seseorang untuk mengikuti pola makan ini, dia harus secara teori dia harus tahu betul bagaimana apa saja makanan yang boleh makan secara bersamaan dan tidak boleh, terus kenapa, terus kayak kapan dia harus makannya, terus bagaimana dia harus makan gitu. Selanjutnya karena dia membingungkan untuk diikuti, maka seseorang ketika dia menerapkan pola makan ini cenderung tidak berkelanjutan atau tidak jangka panjang, tidak konsisten gitu. Selanjutnya yang ketiga, dia untuk beberapa prinsip dari food combining ini belum terbukti secara ilmiah. Misalnya pada
food combining terdapat prinsip bahwa tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat dan protein secara berbarengan karena perbedaan massa cerna bahan makanan dan perbedaan enzim yang diperlukan untuk mencernanya. Faktanya, enzim dapat bekerja sesuai targetnya masing-masing tanpa mengganggu saluran pencernaan, tanpa menghentikan juga gitu. Selanjutnya misalnya pada prinsip food combining ini ada juga kita dilarang untuk memakan makanan yang mengandung asam dan basa secara bersamaan karena sifat ketika mereka saling menetralisir, sifat tersebut akan menghentikan proses pencernaan. Tapi faktanya semua itu sudah diatur pada tubuh kita. Jadi misalnya pada organ lambung itu kan dia pH-nya asam, dia akan selalu asam. Jadi ketika makanan masuk ke lambung, otomatis pH-nya akan berubah menjadi asam. Nah, selanjutnya setelah dari lambung menuju usus itu sifatnya menetralisir asam yang dari lambung. Jadi kandungan asam dan basa yang terdapat pada makanan itu tidak mempengaruhi sama sekali kinerja pada pencernaan tubuh kita gitu. Jadi pernyataan misalkan dua prinsip tadi belum terbukti secara ilmiah. Selanjutnya adalah pola makan intermittent fasting. Pola makan intermittent fasting adalah pola makan dengan menentukan periode puasa dan makan seperti biasa. Saat ini ada 3 metode intermittent fasting, yaitu yang pertama metode 16/8. Artinya kita 16 jam puasa dan 8 jam boleh makan. Metode ini biasa dilakukan oleh umat muslim ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah metode eat stop eat. Jadi sederhananya kita boleh makan seperti biasa, tapi besokannya diselingi dengan puasa 24 jam penuh. Nah, metode ini juga dikenal dengan puasa Daud di kalangan umat muslim. Nah, untuk orang-orang yang jarang atau belum pernah berpuasa tidak disarankan untuk menerapkan pola makan intermittent fasting dengan metode eat stop eat ini. Selanjutnya ada yang ketiga, ada metode 5/2. Artinya kita tidak benar-benar puasa dan dilarang makan. Jadi dalam metode ini seseorang mengukur makanan yang dikonsumsi hanya 500 hingga 600 kalori dengan porsi minimal 2 kali dalam seminggu. Jadi 5 hari sisanya itu kita boleh makan dengan normal. Dampak positif dari pola makan intermittent fasting itu diantaranya dia meningkatkan pertahanan antioksidan, memperbaiki regulasi darah, tekanan darah, dan detak jantung, mencegah obesitas, memperbaiki penampilan dan fungsi fisik dengan meningkatkan keseimbangan koordinasi tubuh serta fungsi kognitif. Adapun dampak negatif yang dihasilkan adalah timbulnya hasrat untuk makan terlebih untuk orang yang belum terbiasa untuk puasa. Terus ada potensi kehilangan berat badan berlebih. Selanjutnya, tidak aman juga bagi semua orang. Jadi, intermittent fasting itu tidak direkomendasikan bagi seseorang yang memiliki masalah pada saluran pencernaannya, untuk ibu hamil dan menyusui, untuk penderita diabetes, untuk orang yang lagi pada masa pengobatan. Selanjutnya adalah pola makan Mediterania. Pola makan Mediterania berasal dari peradaban kuno yang berkembang di sekitar cekungan Mediterania. Pola makan Mediterania ini didasarkan pada konsumsi minyak zaitun sebagai sumber utama lemak tambahan, terus makanan nabati contohnya sereal, sayuran, biji-bijian, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Terus juga konsumsi ikan, makanan laut seperti kerang laut, produksi susu, dan mengonsumsi minuman anggur. Di sini juga boleh mengonsumsi daging merah, cuman untuk kuantitasnya sangat dibatasi. Pola makan Mediterania memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya dia bisa melancarkan pencernaan, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, mencegah diabetes, mencegah obesitas, meningkatkan fungsi kognitif, dan bahkan bisa memperbaiki penampilan fisik. Sekian penjelasan dari 4 jenis pola makan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.